dampak kekerasan itu tentu bisa kemudian mengalami trauma ya, baik fisik maupun psikis begitu. Nah, balik lagi nih yang tadi nih Tom, yang masalah anak-anak. Dulu tuh kita kayak, apa karena zaman sudah berubah ya? Dulu kita waktu sekolah dipukul guru, ditegur, kita biasa aja. Benar. Menganggap itu bagian dari pendidikan selama nggak sakit-sakit banget, cuma dipak-pak gitu. Betul. Tapi sekarang dibentak dikit viral. Iya loh. Orang tua nggak terima. Dulu juga gue seandainya pun ngadu ke orang tua gue malah bilang, ya kamunya sih nakal. Atau mungkin Makanya sebenarnya sudah ada guru pergeserannya bukan hanya di anak-anak sekolahnya aja, tapi juga di orang tua, tuanya. karena orang tua yang sekarang kan Benar. Bagaimana mungkin sekarang orang tua memiliki, mungkin ya kalau dulu aksesnya tidak banyak untuk melapor atau segala macam, jadi ya lebih lingkungannya membuat orang tua pun mewajari bahwa aksi tersebut memang untuk mendisiplinkan. Nah, untuk membahas ini, kita sudah terhubung dengan Komisioner KPAI, Bapak Aris Adi Leksono. Selamat pagi, Pak Aris. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah bergabung, Pak Aris. Kita sepertinya sedang dalam perjalanan, Pak Aris. Jadi kita coba langsung cepat saja nih, Pak Aris. Kita sekarang melihat belakangan ada kasus yang menarik perhatian netizen ya, bahkan sampai menarik perhatian dari kementerian terkait juga. Bagaimana KPAI menanggapi dan memandang kasus dari kejadian antara kepala sekolah dan siswa yang merokok ini, Pak? Iya, yang pertama tentu kita harus tahu bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu selain mengatur terkait hak-hak anak juga sebenarnya juga mengatur terkait kewajiban anak. Menyangkut hak, tentu anak punya hak untuk dilindungi di satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan oleh siapapun, termasuk oleh guru, tenaga kependidikan, dan tentu sesama peserta didik. Tetapi di sisi lain juga peserta didik atau anak di satuan pendidikan juga punya kewajiban. Kewajibannya salah satunya adalah bagaimana menghormati orang tua, menghormati guru ya, menghormati wali, dan juga mentaati peraturan. Keduanya ini saya kira harus diseimbangkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada peserta didik dalam rangka bagaimana kemudian tujuan utama pendidikan, menguatkan karakter anak, kemudian juga menjaga tumbuh kembang anak, menjamin hak hidup anak, dan seterusnya, itu betul-betul bisa terwujud dengan baik. Nah, ini yang saya kira penting diingatkan kepada publik ya, semuanya, baik orang tua, anak maupun guru, bahwa keseimbangan hak dan kewajiban ini penting untuk kemudian ditegakkan di satuan pendidikan. Contoh kasus misalkan yang hari ini lagi rame di SMA N1 ya, di Lebak ini, saya kira kita melihat bagaimana kemudian memahami antara kewajiban dan hak ini masih belum kemudian bisa seimbang begitu, sehingga yang terjadi orang tua nuntut kepada sekolah, sekolah juga dalam hal menangani tidak tepat. Kenapa ya? Karena tidak bisa tidak dibenarkan juga begitu dalam konteks pendisiplinan dengan kekerasan. Karena kekerasan ini tentu akan berimplikasi ya terhadap tumbuh kembang anak. Dari dampak kekerasan itu tentu bisa kemudian mengalami trauma ya, baik fisik maupun psikis begitu. Nah, tentu melihat situasi ini harus dalam kacamata perspektif tadi, keseimbangan antara kewajiban dan hak pastinya itu. Oke, Pak Aris, kalau KPAI sendiri melihat dari kejadian ini, apakah terjadi pelanggaran hak anak, Pak? Dalam konteks penanganan dengan kekerasan, tentu itu terjadi unsur pelanggaran hak anak, karena anak punya hak untuk dilindungi, anak punya hak untuk dijaga tumbuh kembang dan hidupnya, begitu. Dan itu diatur di Undang Perlindungan Anak. Tetapi di sisi lain, anak juga kemudian harus mentaati peraturan. Sudah jelas bahwa misalkan merokok di sekolah ya tidak boleh kan itu. Dan itu juga sudah ada Permendikbudnya, ada aturannya, merokok di tempat publik ya, tentu itu juga tidak boleh. Maka sudah seharusnya dia juga harus kemudian menerima pendisiplinan gitu, menerima konsekuensi dari
tadi larangan merokok ya, dan tentu perilaku menyimpang yang lain. Hanya saja ketika menangani maka harus pendekatannya sesuai dengan hak-hak anak, tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak. Misalkan, agar anak ini disiplin, tertib, maka menurut saya dalam kadar pelanggaran tertentu bisa kemudian melibatkan orang tua. Kadar pelanggaran tertentu memberikan peringatan 1, 2 sampai kemudian muncul efek jera, kesadaran untuk kemudian mentaati tata tertib yang ada di sekolah gitu. Tidak serta-merta kemudian melihat anak berdiri sendiri seperti halnya orang dewasa kemudian diperlakukan yang kemudian itu akan mengganggu tumbuh kembang anak itu. Nah, ini saya kira perspektif yang semacam ini juga penting untuk dikuatkan ya. Apalagi melihat tumbuh kembang anak sekarang gitu. Orang nyebutnya mental strawberry begitu kan. Ini kan butuh dukungan dari semua pihak. Orang tua, guru ya. Sehingga melihatnya itu pada perspektif penyadaran, kemudian tanggung jawabnya muncul ya. Kemudian terus menerus continue dalam lingkup yang tumbuh kembang yang menjunjung tinggi terkait prinsip-prinsip disiplin positif begitu. Pak Aris, dalam kasus ini KPAI apakah memberikan pengawasan dan juga pendampingan bagi anak dan juga orang tua dari siswa yang ditegur atau bahkan sempat dibilang terjadi pemukulan terhadap siswa ini, Pak? Iya. Ini saya lagi di halaman sekolahnya ini. Sebentar lagi saya akan rakor ya dengan Pemda, dengan pihak sekolah dan juga tentu ingin melibatkan orang tua gitu. Kami ingin kemudian ada penanganan yang komprehensif yang berbasis perlindungan dan penggunaan hak anak dan tadi keseimbangan antara hak dan kewajiban ya, termasuk dukungan orang tua. Ya, kami berharap ini tidak kemudian berlarut penyelesaiannya, tidak harus kemudian ke ranah hukum. Saya kira Pak Gubernur sudah mengambil langkah yang tepat, semua sudah dipanggil, dimediasi dan seterusnya. Tinggal hari ini secara teknis kami ingin lebih detail lagi, termasuk kami ingin misalkan Pemda memberikan layanan-layanan psikososial ya terhadap anak-anak yang lain, karena kan sebagian anak-anak sudah juga kemarin ikut tidak masuk sekolah. Nah, ini saya kira juga perlu diedukasi. Psikososial ini penting. Kemudian trauma healing ya terhadap misalkan anak yang kemudian mengalami kekerasan, termasuk juga kepada keluarganya dan seterusnya. Dan juga tentu sebagai sebuah pelanggaran maka juga harus merokok sebagai sebuah pelanggaran juga kewajiban ya bagi anak itu kemudian menyadari itu sebagai sebuah kesalahan dan tidak mengulang kembali. Nanti bagaimana upaya menyadarkannya saya kira nanti perlu dirumuskan di dalam koordinasi ini dan siapa yang akan mengawal dalam konteks penyadaran dan pemulihan tadi. Itu yang kami tekankan ya, agar kemudian kasus ini segera selesai, anak-anak bisa belajar secara kondusif kembali. Baik Pak Aris, sejauh mana sih sebenarnya guru boleh memberikan hukuman kepada anak tanpa melanggar hak anak? Yang pasti dalam tujuan apapun yang namanya kekerasan itu ya tidak dibenarkan ya. Mbak dan Masnya mau nggak dicubit atau dipukul ya kan dan seterusnya. Tentu itu satu hal yang kemudian harus menjadi prinsip. Masih ada pola-pola pendekatan lain untuk mendisiplinkan anak. Penguatan pendidikan karakter, komunikasi yang terbuka, dukungan orang tua ini yang penting di era sekarang. Orang tua harus dibangun kesadarannya untuk mendukung bagaimana perubahan-perubahan perilaku anaknya itu juga tidak lepas dari dukungan orang tua, dukungan di rumah. Contoh baik, membangun partisipasi mereka, mengkomunikasi terbuka dengan mereka, dan seterusnya itu tentu akan berimplikasi positif ya terhadap tumbuh kembang anak. Karena karakter anak, tumbuh kembang anak yang utama kan dibentuk dari lingkungan keluarga. Kemudian baru rumah keduanya di sekolah. Kalau dari lingkungan keluarga kurang mendapatkan dukungan, tentu akan berimplikasi bagaimana tumbuh kembang mereka mengikuti layanan pendidikan misalkan di sekolah tentu akan ada hambatan-hambatan. Nah, sinergi tripusat pendidikan salah satunya dengan orang tua dan sekolah ini menjadi sangat penting sekali. Gitu. Baik. Pak, ini kita ada pertanyaan dari netizen.
ini menanyakan apa saja hak-hak dan kewajiban anak, dan ada dugaan apakah ini membuat merokok di kalangan pelajar mulai dinormalisasi. Dengan adanya kemarin ada 630 siswa yang melakukan aksi untuk solidaritas. Jangan sampai ini malah jadi normalisasi dalam merokok. nama mendukung solidaritas, tapi mereka malah merokok bareng-bareng, Pak. Ya. Betul. Dalam perspektif kajian anak, kajian perlindungan anak, yang namanya normalisasi merokok itu sudah dilarang. Itu karena salah satu hak anak adalah hak kesehatan. Gitu. Kalau dinormalisasi rokok maka akan mengganggu hak kesehatan anak. Kalau hak kesehatan anak sudah terganggu, ya tumbuh kembangnya akan terganggu. Kami menggarisbawahi apapun bentuknya menormalisasi rokok bagi anak tidak diperbolehkan. Nah, maka penting juga memperhatikan tadi, kalau ditanya apa kewajibannya di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sisdiknas jelas. Anak atau peserta didik punya kewajiban taat, patuh, menghormati, ya kan, orang tua, guru, wali, dan juga tentu di lingkungan dia tumbuh kembang, dia harus kemudian patuh terhadap aturan-aturan, norma-norma, etika sosial, etika agama, ya, dan juga aturan-aturan yang lain, termasuk di satuan pendidikan. Itu sebagai sebuah kewajiban. Lantas kalau ditanya haknya apa? Kalau di satuan pendidikan itu juga bagian dari memenuhi hak anak, hak pendidikannya, hak waktu luangnya, begitu. Tapi juga di dalamnya punya hak perlindungan. Hak perlindungan dalam bentuk apa? Dalam bentuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Siapa yang melindungi itu diatur tuh di pasal-pasal perlindungan anak, ya. Siapa yang melindungi? Ya guru, tenaga pendidik, dan juga orang sesama peserta didik, bahkan masyarakat juga kemudian punya kewajiban melindungi. Nah, itulah hak anak dan kewajiban anak. Nah, itu yang paling penting adalah menyeimbangkan keduanya, sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis, hubungan mutualis antara sekolah, kemudian anak itu sendiri, kemudian orang tua. Begitu. Oke, Pak, ini kan sekarang ini kan anak-anak itu kan banyak melanggar aturan, dan kemudian sepertinya mereka sadar mereka di bawah umur gitu, jadi nggak akan terkena sanksi yang berat. Nah, bagaimana KPAI mencegah penyalahgunaan perlindungan anak ini oleh para siswa, Pak? Saya kira kalau di generalisir banyak, ya tidak juga kan begitu, ya. Nah, maka apapun itu, hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan bukan untuk memanjakan, bukan untuk kemudian membenarkan perilaku-perilaku menyimpang anak itu. Tidak dibenarkan oleh perlindungan anak, makanya ada kewajiban. Nah, perlindungan anak ini, Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya untuk menjaga tumbuh kembangnya. Melalui apa? Hadirnya orang-orang dewasa, orang tua, guru, masyarakat yang memahami bahwa anak ini anak ini sebagai subjek, gitu kan, untuk kemudian dikuatkan, diberdayakan, ditumbuhkan resiliensinya agar kemudian dia punya self control, mampu beradaptasi, mampu tumbuh kembang di masyarakat secara normal, begitu. Bisa kemudian mana yang baik dia akan dengan sendirinya melakukan, mana yang buruk dengan sendirinya kemudian dia meninggalkan. Nah, kalau kemudian hari ini dimaknai undang-undang anak itu memanjakan, menormalisasi, saya kira itu satu hal yang nggak benar. Maka langkah berikutnya tentu kita harus kemudian bersama-sama, ya, memahami hak-hak anak itu, kemudian memahami kewajiban anak itu, kemudian internalisasi di dalam kehidupan di dalam masyarakat agar kemudian ada keseimbangan. Dengan begitu maka akan berjalan secara kondusif relasi keluarga dengan sekolah, relasi masyarakat dengan sekolah, gitu, dan anak-anak tentu tumbuh kembang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak itu sendiri. Partisipasinya terbangun, kepentingan terbaiknya dihargai, kemudian hak tumbuh kembangnya juga kemudian dihargai. Dan perlu digarisbawahi, tentu tidak semua anak punya perspektif seperti itu. Baik, Pak Aris, di luar dari kita memiliki kasus di Lebak ini, Pak Aris, apabila di luar sana mungkin ada
anak sekolah yang mungkin pernah mengalami kekerasan, apapun kekerasannya, mau itu kekerasan di sekolah, mau itu kekerasan di rumah, bagaimana caranya supaya anak ini yang ingin melaporkan ada terjadi tindakan ini kepada KPAI supaya mendapatkan perhatian dari KPAI, Pak? Ya, tentu kami punya kontak center ya. Saya lupa nomornya, tapi prinsipnya ada di website, bisa diakses ya, namanya kontak pengaduan KPAI begitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, KPAI ini lembaga pengawas. Kasus-kasus yang mengadu KPAI biasanya kasus-kasus yang kemudian sudah mengalami hambatan proses, hambatan penanganan di tingkat daerah ataupun di pihak yang berwajib dan seterusnya. Nah, KPAI sebenarnya sebagai lembaga pengawas perlindungan anak mendorong agar satuan pendidikan juga berjaya bisa menangani kasus-kasus anak secara proporsional berdasarkan regulasi, berperspektif perlindungan anak, kemudian juga prinsipnya adalah bagaimana penanganan yang berbasis pemulihan. Kalau dia pelaku maka dia sadar, kalau dia orang yang berperilaku menyimpang misalkan, dia sadar bahwa ini menyimpang, ini melanggar norma dan seterusnya. Kalau dia pelaku kekerasan, dia mungkin tidak mengulang kembali di kemudian hari. Berperilaku menyimpang tidak mengulang kembali di kemudian hari, karena basisnya adalah pemulihan. Kalau dia korban, maka hak-haknya dipenuhi sehingga dia akan betul-betul sungguh-sungguh memaafkan dari hati, sehingga dia tidak akan muncul balas dendam di kemudian hari. Begitu. Baik, cukup banyak sekali ya masukan dari KPAI ya, untuk mungkin orang tua di rumah juga bisa mulai belajar bagaimana bersikap, dan juga kepada para pendidik juga. Terima kasih Pak Aris atas waktunya, sangat bermanfaat. Baik, sama-sama. Ya. Terima kasih. Semoga kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan baik bersama teman-teman dari sekolah. Amin, amin. Semoga kasusnya segera selesai. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menyeimbangkan hak dan kewajiban untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Pagi.